Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Disampaikan oleh Marwan Ciasan, nomor anggota A535, daerah pemilihan Lampung II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat Menko Perekonomian beserta seluruh menteri yang hadir beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rakyat Indonesia yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena nikmat sehat sehingga kita semua dapat tetap hadir melaksanakan tugas konstitusi kita pada siang hari ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, kondisi perekonomian global saat ini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah melalui peningkatan kinerja investasi. Reformasi birokrasi dan harmonisasi regulasi dipandang perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi akibat peraturan yang tumpang tindih. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja digadang-gadang akan menjadi regulasi yang mempermudah, memperlancar jalannya berbagai kegiatan usaha guna meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja. Namun, masyarakat di pihak lain justru menilai rancangan undang-undang ini syarat dengan berbagai agenda yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat Indonesia. Rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja sebaiknya tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mengurai atas regulasi yang tumpang tindih saja, tetapi juga harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berdampak langsung terhadap investasi seperti buruh, pelaku UMKM, kelompok-kelompok rentan lainnya, baik itu nelayan, petani maupun peternak. Sangat disayangkan, niat baik pemerintah melalui rancangan undang-undang ini tidak diimbangi dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang ideal. Pembahasan rancangan undang-undang terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga pembahasan substansi pasal per pasal terasa kurang mendalam. Rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja harus prospektif atau dapat melihat dan menyelesaikan masalah yang akan muncul di masa yang akan datang. Karena itu, rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja harus bersifat jangka panjang dan bermanfaat untuk kesejahteraan dan kehidupan rakyat. Karena baik buruknya sebuah negara dapat dilihat dari produk perundang-undangannya. Rancangan undang-undang Cipta Kerja harus dapat memberikan roadmap atau arah Indonesia ke depan seperti apa. Pimpinan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami memahami bahwa RUU Ciptaker ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi, dan juga percepatan penyerapan tenaga kerja nasional. Tetapi kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Ciptaker ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, fraksi Partai Demokrat berpendapat memiliki negara harus diprioritaskan pada upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan undang-undang sekaligus Omnibus Law. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu persatu, hati-hati dan terutama terkait hal-hal yang fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketiga, harapannya RUU ini di satu sisi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan, apalagi dipinggirkan. Tetapi RUU justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita.
Demokrat memandang RUU Cipta. Tolong Pak, karena ini otomatis nih Pak. Jadi Iya, tambah 1 menit. oke, saya tambah 3 menit untuk Bapak supaya Anda ini ujol. Ya, silakan Pak. Iya. Kita kasih lebih. Oke. Nasdem. Keempat, saya ulangi, fraksi Partai Demokrat memandang RUU Ciptaker telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial, ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik. Kelima, selain catat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga catat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai proses pembahasan hal-hal yang krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel, tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society. Pimpinan, anggota Dewan Terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan argumentasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sore hari ini. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh, melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan. Ini penting agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Cipta Kerja ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana sebenarnya. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh fraksi-fraksi dan pemerintah untuk bersama-sama mempertimbangkan kembali argumentasi dan catatan tadi. Kami mengajak seluruh fraksi menunda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 2 pada hari ini. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Demokrat, Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 Oktober 2020, pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Marwan Ciasan ditandatangani, Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Marwan. Bagaimana kita ini? Iya, makanya ini penting. Iya. Fraksi PKS siap-siap ya.